सग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं त्वं सजीवम् सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादानुसागन ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तब कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 हरे कृष्णा Hare Krishna. So by the mercy of Srila Prabhupada and previous acharyas, present acharyas, we are hearing from Srimad Bhagavatam. Jadi atas karena Srila Prabhupada, ya acarya-acarya terdahulu dan acarya-acarya yang ada sekarang, kita bisa mendengarkan Srimad Bhagavatam ini. So yesterday we are hearing how Krishna is very merciful. Dan kita kemarin telah mendengarkan bagaimana Krishna penuh dengan karunia-Nya. Without considering anything, just enter into the mouth of Vagasura to deliver coward boys and calves. Jadi tanpa memikirkan apapun, ya si Krishna bahkan yang memasuki ya dalam mulut Agasura ya untuk menyelamatkan kawan-kawannya gembala sapi. All these leelas indicating us, or this is the teachings from all these leelas. A devotee should be always fearless. Ya, karena ini adalah suatu ajaran ya kepada para penyembah ya, terutama para penyembah bagaimana seseorang menjadi tanpa rasa takut dalam hal ini. Material platform means always fearful, dangerous. Dan karena itu bahwa tataran di dunia material ini selalu akan ada rasa ketakutan. But once we come to spiritual field, once we surrender at lotus feet of Guru and Krishna, then we become fearless. Karena itu seseorang harusnya ya menyerahkan diri kepada Guru dan Krishna. Baru dengan cara demikian seorang menjadi bebas dari rasa takut ini. Brahmaji also pray same thing in third canto. Dan ini juga ya Brahmaji sendiri menyampaikan ini dalam skanda 3 dari Srimad Bhagavatam. Tavad bhaya dravidam sruhud nimitam soka moha paribhava vipulasya lobha. He said all the troubles, lamentation, greediness, all the troubles a person suffer. Why? Because he is not ready to surrender at your lotus feet. Ya. Dan itu jelaskan bagaimana
ya dalam sloka yang dikutip oleh Maharaj tadi dijelaskan segala ya hal yang terjadi seperti penyesalan, kemudian rasa loba seperti itu. Maka yang itu semua hal-hal ini disebabkan hanya karena satu hal, karena mereka belum siap menyerahkan diri sepenuhnya kepada Yeah. Kristus. Tavat bhaya dravidam suhud nimitam, Brahmaji said. First ever, you develop fear for money. Ya, Second, your relatives. karena itu di Tawat Balat dia dijelaskan dalam hal ini, jelaskan seorang yang mempunyai rasa ketakutan pertama ya kepada masalah uang dan kemudian yang kedua kepada sanak famili. Yeah, this is material platform. Material platform means always fear, Ya, always illusion. karena itu ini adalah semua hal dalam tataran ya material. Ya, karena itu semuanya ya membuat ketakutan dalam hal ini. So this is the lesson for us. How a devotee should always fearless. Dan karena itu ini adalah suatu ya pelajaran bagi kita bagaimana seorang penyembah harus bebas dari rasa takut ini. So when Krishna entered into the mouth of Aghasur and increased his size. Yeah. Ya, ketika ya Krishna memasuki dari ya mulut Aghasura ini, maka yang terjadi adalah Krishna menambah ya tinggi badan beliau dalam hal ini. Yeah. That size was beyond the imagination of Aghasur. Ya, Yeah. dan itu dijelaskan bagaimana ya tinggi dan besar badannya beliau, ya itu di luar dari ya pemahaman dari Aghasur ataupun dari imajinasi dari Aghasur. Yeah, gigantic form. Ya, ini dalam bentuknya yang dikatakan sangat besar atau raksasa seperti itu. Although Krishna was performing at that time, boyhood first times, but it is not contradictory because no one was there. Only Krishna was present there. Ya, karena itu dijelaskan bagaimana ya Krishna memperlihatkan ini karena tidak ada siapapun yang ada melihat hal pada saat itu. Ya, di mana tidak ada seorang pun yang melihat sehingga beliau mengambil bentuk yang sangat besar ini. This is the only lila in Brajbhumi where Krishna increases form. Mostly, as usual, he used to perform his lila. Dan karena itu dijelaskan ini adalah satu-satunya lila di mana Krishna ya mengambil wujud yang di luar dari biasanya, yaitu membesarkan diri beliau, di mana di lila yang lain beliau tidak pernah mengubah bentuk badan beliau dalam hal ini. Tenaiva sarvesu bahirgatesu pranesu basyan surhuda paretan drishta suthapyat tadanyuta drishta suthapyat tadanito puna bhagatan mukundo bhagavan vinirjajo. When all the demons life air had passed away through that hole in the top of his head, Krishna glanced over the dead calves and cowboys and brought them back to life. Then Mukunda, who can give one liberation, came out from the demon's mouth with his friends and the calves. Ya, sloka 32. Saat napas kehidupan raksasa itu sudah habis, semua keluar melalui lubang di atas kepalanya. Krishna menyapu pandangan ke arah anak-anak gembala sapi beserta anak-anak sapi yang telah meninggal. Lalu mereka pun hidup kembali. Kemudian Mukunda, dia yang dapat memberikan pembebasan, keluar dari mulut raksasa itu bersama teman-temannya beserta anak-anak sapi mereka. Yeah, Krishna increased his size, such a gigantic size. The life air come out. The Aghasura's life air. Yeah. Dan kemudian yaitu jelaskan Krishna yang mengambil ya dalam hal ini ya wujud yang sangat besar. Kemudian sampai keluar melalui lubang di atas kepalanya dan itu telah mengambil nyawa dari Aghasura ini. But within the Aghasura's mouth, all the cowboys and calves, they are in dead form. They are already dead. Dan itu dijelaskan semua anak gembala sapi yang sudah memasuki dari mulut Aghasura ini, mereka telah meninggal dalam hal ini. So Krishna's important job, how to bring his friends and calves, not to kill Aghasura. Aghasura he can kill anyway. Ya, jadi sekarang ya tugas utama dari si Krishna ini adalah sebenarnya bagaimana membawa keluar semua ya anak-anak gembala sapi ini. Itu yang pertama harus dilakukan karena sebenarnya untuk membunuh Aghasura itu ya begitu mudah bagi beliau dalam hal ini. Yes.
So Krishna, here this word you can see, तेनेषु सर्वेषु बहिर्गतेषु प्राणेषु वत्सन् सुहृद परितन् दृष्टा स्वयोत्थाप्य तदान्युतापन दृष्ट्वा. In Chakravarti, in his commentary is mentioned, Vishwanath Chakravarti Thakur, Krishna shower his nectarian, you can say, glance over this covered boys and calves. Dan itu dijelaskan dalam sloka ini. Tenai wa sarvesu bahir berdesu pranesu wasyan surda paretan, dan kata dresta suatu patya. Jadi dresta di sini itu artinya Krishna memberikan pandangan rohaninya, dan inilah yang diberikan Krishna kepada semua anak-anak gembala sapi yang ada di sana. Yeah, why we always come to temple and we want to see the Krishna's face, Krishna's lotus feet? Why? Ya, kenapa kita pergi ke temple, dan itu kita harus bisa memandang wajah si Krishna dan juga kaki Padma dari Tuhan si Krishna dalam hal ini. Yeah. You may go to Dham like Vrindavan, Mayapur, other places. Some devotees are there. They are just watching or seeing Krishna's face for hour and hour. Ya, karena itu dijelaskan bagaimana kenapa ya banyak para penyembah pergi ke Brindavan, Mayapur, dan itu dalam hal ini ke Brindavan, ya mereka akan ya tinggal di sana dan memandang arca wajah Tuhan di dalam bentuk arca itu ya berjam-jam untuk bisa memandangi beliau dalam. So Krishna's glance, there are two types of Krishna's glance. Karena itu ada dua jenis pandangan rohani dari Tuhan si Krishna yang disampaikan di sini. For devotees, for surrender souls, that is called Amrita Drishtya. Dan karena itu bagi para penyembah, bagi roh-roh yang menyerahkan diri, itu dikenal dengan Amrita Drishta. So when someone is surrender, a devotee is surrendered to the lotus feet of Krishna, whenever he see Krishna or Krishna shower his merciful glance, that is called nectarian glance over his devotee. Dan karena itu bagi para penyembah, ya terutama yang bagi mereka yang telah menyerahkan diri kepada Tuhan Krishna sepenuhnya dalam hal ini, ya Krishna memberikan pandangan rohaninya yang diibaratkan seperti nektar dalam hal ini, dan karena itu ya dikenal dengan Amrita Drishta ini. Yeah. Vishwanath Chakravarti Thakur said, by his Amrita Drishtya, Sapunaha Jivita, just by his nectarian merciful glance, Krishna make them alive. Dan karena itu dijelaskan dalam penjelasan oleh Vishwanath Chakravarti Thakur dalam hal ini, hanya dengan pandangan rohani yang penuh dengan ya seperti nektar seperti itu, hanya memandang seperti itu, semua anak-anak gembala sapi ini bisa kembali hidup. Even they fails to understand that they already dead within the Augustus mouth. Even they fails to understand. Ya. Ya, dan itu jelaskan bagaimana banyak yang tidak mampu memahami hal ini, padahal bagaimana anak gembala sapi itu sebelumnya sudah mati di dalam ya mulut dari Agasura ini, sudah dalam badan itu Agasura ini. What is material platform? Material platform means just like dying condition. Every moment suffering, stress, mental stress, always suffering life. Dan itu jelaskan ini adalah diibaratkan bagaimana kita mengetahui dunia material ini, ya dalam tataran dunia material ini hanya ada yang namanya kesengsaraan, selalu ada kesengsaraan saja, ya, dan itu adalah tempat untuk orang segera ya meninggal atau dikatakan dalam hal ini. Yeah, sometimes looks like whether our position is whether we are dead or living, even sometimes we fail to understand whether I am living body or dead body. Ya, karena itu bahkan di dalam tataran material ini bagaimana kita mengetahui, ya kadang-kadang kita tidak mengetahui apakah kita badan yang masih hidup atau badan yang sudah mati seperti itu. Yeah, just we are working like a machine. Ya, kita hanya bekerja seperti halnya ibaratnya mesin saja. Yeah, without Krishna consciousness, life is just like machine. Ya, karena itu tanpa hidup kita, tanpa kesadaran ya Krishna, maka itu kita dianggap sebagai ya hidup kita seperti mesin. Therefore, within our mind, within our consciousness, Krishna's face, Mahaprabhu's face, Mahaprabhu's lotus eye, his lotus feet should be always there. Otherwise, dying condition, always suffering condition. Karena itu di dalam pandangan ya kehidupan kita harus selalu ya dalam hal ini memandang bagaimana
yang bentuk wajah Padma dari Tuhan Sri Krishna, wajah Padma dari Sri Chaitanya Mahaprabhu, ataupun kaki Padma Krishna dan kaki Padma Sri Chaitanya Mahaprabhu. Jika tidak, maka kita akan selalu dalam kondisi yang dikatakan ya dalam kondisi yang sekarat ataupun seperti meninggal seperti itu. Yeah. So, like in Uriya, people used to say, if you go to see Lord Jagannath's face, then all your miseries will wipe out. Ya, karena itu seperti halnya pepatah di Orissa itu jelaskan bagaimana ya ketika Anda pergi ke Puri dan melihat wajah si Jagannath, maka segala penderitaan Anda akan segera dihilangkan. Yeah, therefore Krishna's one name is Jagannath's one name is Dukkha Hari. Ya, karena itu dikenal Jagannath, dikenal salah satu nama yang beliau ya dikenal adalah sebagai Dukkha Hari. So who have power to mitigate these miseries? Yeah. Sebagai beliau yang mampu mempunyai kekuatan untuk menghilangkan penderitaan tersebut. And Hari also. Krishna's one name is Hari. Ya, di satu sisi ya nama beliau dikenal dengan Hari dalam hal ini. What is the meaning of Hari? Apa yang diketahui ya dengan kata Hari ini? No one have power to mitigate our miseries, only Krishna. Ya, kata hari ini ya juga berarti tak seorang pun di dunia ini yang mampu menghilangkan kesengsaraan diri kita kecuali Tuhan Sri Krishna dalam hal ini. So Mahaprabhu describes this Atmaram verse. In Atmaram verse, Mahaprabhu mentioned what is the meaning of Hari. Hari means Krishna, Prem Diya Hare Man. Krishna will give you Prem. Is Prem, then your mind will be absorbed in Krishna Prem, then automatically you will forget miseries. There is no other way, that there is no other procedure that you can kick out miseries. Unless you receive Prem, you cannot kick out miseries. Jadi itu dijelaskan dalam ya bagaimana Atmaram ya ayat Atmaram yang dijelaskan secara Mahaprabhu dalam hal ini ya Prem Dia Hari dalam hal ini. Ya karena itu dijelaskan bagaimana Prem Dia Hari ini ya itu artinya hanya jika Anda mendapatkan cinta kasih rohani ya maka ya dari Tuhan Sri Hari ini dalam hal ini maka baru seorang bisa membebaskan diri dalam hal dari kesengsaraan dunia material ini. Yeah, therefore when in our chanting time, our remembering time, every time we have to remember the Krishna's lotus face, lotus mouth, always lotus face, because that is like nectarian. Chakravarti said, like this nectarian glance that will mitigate our miseries. Dan karena itu ketika waktu-waktu kita melakukan seperti berjapa, mengucapkan nama suci, ataupun waktu kita mengingat Tuhan Sri Krishna, kita harus selalu berusaha mengingat ya wajah Padma Tuhan Sri Krishna, mulut Padma Tuhan Sri Krishna, atau bibir Padma Sri Krishna, kemudian kaki Padma Tuhan Sri Krishna, ya. Dan itu kita harus selalu mengingatnya dalam hal ini. Ya, bagaimana kita dengan cara demikian baru kita akan bebas ya dari rasa cemas dan kemudian damai seperti itu dan bebas dari kesengsaraan ini. Yes, so this is Mahaprabhu's teachings. Not only in a temple, not only in deity, everywhere you have to see Krishna. Whenever you find some relative things with Krishna, oh, here is Krishna. This is Krishna's color. This is Krishna's creation. This is Krishna's mercy. Everywhere you have to remember Krishna. That is Krishna consciousness. Karena itu tidak hanya di temple dalam hal ini, ya itu jelaskan kita harus mengingat ya Krishna di setiap saat, di segala tempat ya dalam segala hal dalam hal ini dan selalu mengingat bentuk-bentuk bagaimana ada yang berhubungan dengan Tuhan Sri Krishna. Oh, ini seperti badan Krishna, ini seperti warna Krishna dan segala hal yang berhubungan dengan Tuhan Sri Krishna dalam hal ini. Yeah. This color of the flower. Who created this color? Who decorated this color? Ya seperti Maharaj memegang ya bunga ini, ya bagaimana siapa yang menciptakan warna bunga ya seperti ini yang dipegang oleh Maharaj ini. We are going and plucking flower, but we never thought who created this. Such a nice smell is coming, color is beautiful color, so soft, and petals. You know how these petals are opening, one by one, one by one. Evening, you know, it was in bird form. Morning, you can see is opening. You see the lotus today, Sumana for this lotus, so beautiful. Who created? This is Krishna's. Yeah.
Karena itu dijelaskan bagaimana kita melihat ya kita hanya yang memetik dari bunga itu saja. Sebenarnya siapa yang menciptakan bunga ini ya dengan warna yang sangat indah, dengan tekstur yang sangat lembut dan kemudian ya itu berlapis-lapis ya seperti itu berkembang pelan-pelan ya satu persatu seperti itu. Ya bagaimana hal ini mungkin ya kita bisa memahami siapa yang menciptakan ya, dan di sini hari ini kita juga melihat Arca diberikan persembahan bunga padma di mana ya bunga padma itu sangat indah dalam hal ini. Ya siapa yang mampu menciptakan ya hal yang indah seperti ini selain Tuhan Krishna. Yeah, all these machines like this, mobile, computer, everything. Who created? Ya, karena itu ya siapa yang menciptakan ya contohnya seperti ya HP ya hal-hal yang teknologi sekarang seperti itu. Krishna created. Krishna gave intelligence. Prabhupada said, why? Why Krishna is giving this intelligence to create so many machines? Prabhupada said, because without machine you can't do anything. Prabhupada knows. Prabhupada said, Krishna knows you can't do anything without machine. Therefore, he is giving this intelligence. These people will die without machine. Dan mesin-mesin yang ataupun juga HP seperti itu, ya itu ya juga yang membuatnya adalah ya sebenarnya dalam hal ini adalah Krishna memberikan kecerdasan dalam hal ini sehingga bisa menciptakan hal ini karena Krishna mengetahui ya karena mengetahui bahwa mana Anda tidak akan bisa ya melakukan pekerjaan ini tanpa mesin ini. Dan karena itu dikatakan ya bahkan Prabhupada sendiri mengatakan ya Tuhan menciptakan ini karena beliau mengetahui kita tidak mampu yang melakukan ataupun bisa mati tanpa menggunakan mesin-mesin ini. Yes. Therefore this word is here. Mukunda gives liberation. Karena itu beliau dikenal di dunia material ini sebagai Mukunda yang memberikan pembebasan. He will give liberation to Aghasur and he will deliver his friends and cats. Ya karena itu ya beliau dikatakan pada saat itu beliau yang menyelamatkan para anak-anak gembala sapi ya dan juga membunuh dari Aghasura ini. Yes, Krishna knows everything. Ya Krishna mengetahui segala sesuatu. Yeah. Now like you say, like machine, how we are depending on machine. Without machine we can survive now. Ya, sekarang bagaimana kita sendiri merasakan apakah kita bisa hidup tanpa mesin? Apakah kita mampu hidup ya tanpa adanya mesin sama sekali? Huh? Difficult. Only one thing, not difficult. You cannot survive. You will become crazy. You just one thing. No one can use now mobile. Stop mobile. Then everyone's mind problem will come. Everyone will become crazy. So that what you are thinking? One day, just one day, give your mobile. Your SIM, mobile, everything, internet, give me just one day. You cannot eat, you cannot sleep. Immediately, your mind problem comes. Krishna knows. Therefore, he created all these people. They will cry. They cannot survive. Therefore, through scientists, they're creating all these machines. Yeah. Dan ya karena itu sebenarnya bagaimana kalau seseorang tanpa mesin ini ya dikatakan seorang akan menjadi gila ya bahkan seperti halnya diberikan contoh ya sekarang Anda diberikan tidak menggunakan HP bahkan lama sehari sekalipun seperti Prabu Sukadewa yang sering main HP ya tolong berikan kepada saya ya HP-nya 1 hari saja maka semuanya akan menjadi bingung ya linglung seperti itu ya karena ya Krishna mengetahui hal ini karena itu beliau bergerak yang memberikan pengetahuan kepada para ilmuwan untuk dalam hal ini sehingga kita mampu menggunakan mesin ini. Yeah, therefore from any side you consider Krishna is merciful. Ya karena itu dari segala sisi baru kita bisa melihat bagaimana itu bahwa Tuhan si Krishna penuh dengan karunia kepada kita. Yes, Krishna is merciful to demon, devotees, human, animal. He is very merciful. He knows. Karena itu ya bahwa Tuhan si Krishna berkarunia kepada para raksasa, pada manusia, binatang dan yang lain-lainnya ya karena beliau mengetahui hal ini segala sesuatunya beliau mengetahui karena itu beliau sangat berkarunia kepada semua makhluk. So what happened? So when all these cowboys and calves they got life, they came out from Aghasura's mouth. But Krishna was inside. Krishna was waiting. Let my friend and calves
they go outside. Later I will go. Maybe Aghasura already dead, but Krishna still Krishna of this fear. Maybe he will kill. My friends. Dan karena itu dijelaskan, ya ketika teman-temannya mendapatkan kehidupannya lagi, mereka berusaha keluar dari mulut Aghasura dalam hal ini. Dan kemudian Krishna berpikir, oke, saya akan tetap berdiri di sini. Ya, biarkan mereka keluar dulu semuanya dalam hal ini. Ya, padahal Aghasura sudah terbunuh pada saat itu, tetapi beliau mempunyai rasa kecemasan. Mungkin saja lagi nanti ya Aghasura melakukan ini, masih hidup mungkin dia seperti itu. Like Putana. Everyone knows Putana just give up life. Krishna killed him. She don't have life. But still, Brajavasis, they make pieces, put Putana's body, many pieces, and burn fire because they are pure. Maybe Putana will Live again. Yeah, he get life again. They're so simple, not yeah, and this is also, how can I say, according to moral instructor, if something is poisonous, immediately you should burn it. Yeah, according to moral instructors, anything is poisonous, snakes, scorpions, if poisonous body, just make it burn. Yeah. Dan itu dijelaskan ya bagaimana ya rasa cemas ini juga terjadi ketika Putana ya pada saat itu sudah mati seperti itu. Para penduduk Brajawasi mereka segera memotong badan-badan ya dari ya Putana ini, dan kemudian ya dalam hal ini ya kemudian memotongnya, kemudian membakarnya seperti itu, seperti halnya seorang ya yang memberikan instruksi moral bahwa segala sesuatu yang berbisa seperti ya ular, ya binatang yang berbisa seperti ular, kalajengking dan yang lainnya, itu ketika meninggal harus segera, ataupun badan yang kena racun seperti itu harus segera dibakar dalam hal ini. Yes, but that does not happen in case of Aghasura. They never burn Aghasura. You find in Srimad Bhagavatam they burn Aghasura? No. Aghasura's body was laying down like that for many years. All the coward boys, because they said this is a mountain, this is Krishna's beauty, Vrindavan's beauty. So they enjoy, they play there for many years. Yeah. Tetapi ya dalam kasus dengan Aghasura ini sama sekali tidak terjadi, ya tidak dibakar sama sekali, bahkan itu dibiarkan tergeletak seperti itu. Dan itu ya berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun dalam hal ini itu tetap seperti itu. Karena apa? Karena ya para penyembah berpikir inilah keindahan Brindawan. Ini karena badannya seperti pegunungan, seperti bagaimana ya hal-hal ini dikatakan begitu indah. Ya karena itu dia tidak dibakar dalam hal ini. Yeah, so Krishna was inside, all the coward boys, calves, now they just regain their life, they are in outside. And what happened? Next verse. Pinahi bhogat uthitam adhutam mahas Yoti sodhamana jalayo diso dasa pratikyakhe bastitamisa nirgamam vivesa tasmin misatam dibokasam. From the body of the gigantic python, a gargling effulgence come out, illuminating all the directions and stayed individually in the sky until Krishna came out from the calf's mouth. Then all the demigods looked on, this effulgent enter into Krishna's body. Ya. Jadi semua anak gembala sapi dikatakan ya ketika mendapatkan kehidupannya kemudian keluar dalam hal ini, dan kemudian ya di sana Krishna tetap tinggal di dalamnya. Karena itu dijelaskan dalam sloka ini. Ya, arti kemudian selanjutnya dilanjutkan dalam sloka ini. Dari badan raksasa ular sanca itu keluar seberkas cahaya yang menyilaukan, berpendar ke segala arah, dan secara pribadi tetap berada di langit sampai Krishna keluar dari mulut raksasa itu. Kemudian disaksikan oleh para dewa, cahaya itu melebur ke dalam badan Krishna. Yes. So Krishna was inside. Because he gave up life, Aghasura gave up life, when Jyoti came, Bhagavan said this glance, Light. effulgent light came. Yeah. Dan itu jelaskan bagaimana
ya ketika ya dikatakan Krishna berada di mulut Agasura ini dan telah menyelamatkan anak-anak gembala sapi itu, ya di sana terpancar cahaya yang seperti jyoti ataupun cahaya ya dalam hal ini ya yang terpancar di sana pada masuk badan Krishna dalam hal ini. And that effulgent wait until Krishna came out. Ya, dan cahaya itu ya dikatakan ya bercahaya terus seperti itu sampai Krishna keluar dalam hal ini. Yeah, that means this is soul. When soul came to his original consciousness, although this is in light form, he want to now return to Krishna, his original again source. So he got Sarupya Mukti. Now, in front of all the demigods, this effulgent entered into the body of Krishna. Dan itu jelaskan, ini cahaya ini ya dijelaskan itu sepertinya sebenarnya adalah sang roh dalam hal ini. Ya, dan sang roh ini mempunyai cahaya yang terang benderang seperti itu dalam hal ini. Dan sebenarnya ya kemudian pada akhirnya dijelaskan di sini ketika ya cahaya itu ya telah menyinari beberapa saat dan kemudian ketika Krishna keluar ya para dewa menyaksikan semua sinar itu kemudian masuk ke dalam Krishna. Itu artinya sang roh ini semua menginginkan untuk kembali kepada Krishna dalam poin. Yeah, generally we can see in Krishna Lila, generally demons used to attend Sajujya, but Aghasura attend Sarupya. Ya. Dan itu pada umumnya ya roh yang dalam dikatakan ketika masuk dalam tubuh ya Krishna itu dalam mendapatkan pembebasan yang dikenal Sayubya atau bersatu dengan ya Tuhan dalam hal ini atau Brahman. Tetapi di sini ya itu dijelaskan bagaimana beliau Aghasura ini mendapatkan ya pembebasan dalam bentuknya dengan Sarupya atau mempunyai ya badan yang sama dengan pribadi Tuhan yang Maha Esa. Yeah, attend Vaikuntha. Mencapai Waikunta dalam hal ini. So there are 5 types of muktis. Ya, kita mengetahui ada 5 pembebasan dikatakan. Yeah. What are they? First one, Sajujya. Yang pertama Sayujya. Sajujya means Sayujya artinya merging. ya bersatu dalam hal ini. Merging in Krishna's body. Ya bersatu dengan badan Krishna dalam. There were 2 types of Sajujya. Ya ada 2 jenis Sayujya dikatakan. Sajujya also 2 types. One is Brahma Sajujya, one is Iswara Sajujya. So someone wants to enter like the demons, some saintly persons. They want to merge in Krishna's bodily effulgence. That is called Brahma Sajujya. Ya, dan itu dikatakan ya ketika seorang ya ingin masuki badan ya dalam hal ini ya orang-orang suci ataupun dikatakan juga dalam badan kepada Krishna. Ya, dalam hal ini mereka dikatakan Brahman Sayugya, artinya bersatu dalam cahaya Brahman dalam poin ini. And some develop desire to enter to Krishna's, merge into Krishna's body, that is called Iswara Sajujya. Ya, dan kemudian ya di sini dalam bentuk pribadinya kepada Tuhan Sri Krishna, jika ada orang yang berusaha ya kemudian bersatu dengan badan Tuhan Sri Krishna dalam hal ini bukan dalam bentuk Brahman, maka itu dikenal dengan Iswara Sajujya. Who had Iswara Sajujya desire? Siapa yang mempunyai keinginan Iswara Sajujya? Sisupala. No, Mirabai. Mirabai. Sisupal, he just got Brahma Sajujya. Mirabai. And Mahaprabhu, according to Mahaprabhu's teachings, those persons desiring Iswara Sajujya, they are condemned than Brahma Sajujya. Because they don't want Krishna's pleasure, only for their own happiness they want to enter to Krishna's body. They want to merge in Krishna's body. Dan gitu dijelaskan siapa dalam hal ini contoh yang bersatu dengan Tuhan si Krishna dalam hal ini dalam bentuknya ingin bersatu dengan Krishna dalam wujudnya Krishna seperti itu. Itu dikeraskan bahwa Mirabai dalam hal ini. Sedangkan ya seperti Sisupala itu hanyalah ingin bersatu dalam bentuk Brahma Sayugya. Dalam hal ini ya seseorang yang dikatakan orang yang ingin bersatu dalam bentuknya Brahman ya Brahman Sayujya ini,
maka itu akan dikutuk dalam hal ini, karena mereka sebenarnya bukan ya dalam hal ini bersatu kepada Brahman ini untuk kepuasan Tuhan, tapi di dalam hal ini lebih banyak untuk kepuasan dirinya sehingga dia ingin bersatu dengan Tuhan dalam hal ini. Sajuja. Then Sarupya. Sarupya means Kemudian kedua namanya Sarupya. same form, same picture, like Lord. Ya, dan itu Sarupya itu artinya dia mempunyai ya mendapatkan bentuk badan yang sama ataupun bentuk yang sama dengan kepribadian Tuhan Yang Maha Esa. Then Salokya. Kemudian Salokya. Salokya means you will stay in same planet. Ya, dan itu dijelaskan ya Salokya itu adalah mereka yang mendapatkan pembebasan dan tinggal di satu ya planet yang sama dengan kepribadian Tuhan Yang Maha Esa. Then Samipya. Kemudian Samipya. You'll very close. You'll stay very close to Krishna. Yeah, near Krishna. Ya, Samipya itu artinya mereka akan mendapatkan posisi di mana selalu dekat dengan kepribadian Tuhan Yang Maha Esa, Krishna. And another one is Sasti. Yang kemudian ya yang terakhir itu adalah Sasti. Sasti means you will achieve same opulent as Krishna or as Vishnu. Ya, Sasti di sini berarti dia akan mencapai ya kemewahan yang sama seperti halnya Sri Vishnu dalam hal ini. So which liberation you want? Sekarang ya Prabu Sukadewa, pembebasan yang mana Anda pilih? Which one? Huh? Sasti, Samipya, Salokya, Sarupya. You don't want anything. You want to stay here, right? In Bali. You want to stay in Bali. Prabu Sukadewa mau tidak memilih ya pembebasan, jadi milih tinggal di Bali ya. Yes, sir. If Krishna will say, okay, you just beg any boon among all this, how can I say? Five liberation. 5 liberations. Which one you did? Huh? Yang mana dipilih, Prabu? You don't want anything, huh? Niskam Bhakta. Yeah, according to Kapil Dev, even Krishna, if Krishna said, take this liberation, actually we will deny it. No, I don't want anything. But if your desire, I should accept some liberation, but if I can serve you, then I will accept. Bina matsya vanajana. Krishna said, even I am giving to my devotees, but devotee said, first give me service, then give me liberation. What is the use of liberation without service? Because we want service, we want to serve him. Jadi itu dijelaskan ya pada Prabu Sesa tadi bagaimana mau kemana ya apa pilihannya kalau diberikan ya berkat itu ya. Prabu Sesa tidak menjawab, mungkin beliau termasuk ya Bhakta Niskama Bhakta dalam hal ini, artinya yang tidak punya keinginan sama sekali gitu. Ya itu adalah memang benar apa adanya, penyembah tidak menginginkan apa-apa. Tetapi jika tetap dalam hal ini, ya maka para penyembah pasti diberikan seperti sloka yang dikutip Maharaj, bahwa para penyembah, ya jika diberikan berkat itu, pasti mereka akan biarkan hamba melayani Anda. Ya karena itu, ya baru jika tetap dipaksa untuk memberikan, ya maka para penyembah akan mengatakan bahwa pertama berikan hamba pelayanan, kemudian baru pembebasan seperti itu. Jika Anda memberikan karunia itu. Yeah, everyone, all spiritual persons mostly, so they are always hankering for liberation. But for a devotee, so devotee reject liberation. He don't want liberation. He want automatically devotee get liberation. Even he don't want, he will get. Mukti Mukunda Prabhupada used to say, Mukti, liberation will come at the time of death of a devotee. And she will say to devotee, please you accept me. And devotee said, no, I want bhakti, I don't want mukti. So within the bhakti, mukti is there. Ya, dan itu jelaskan mungkin bagi orang-orang spiritual yang di luaran seperti itu, mereka ya tentu menginginkan pembebasan, tetapi di sini bagaimana dengan para penyembah? Ya mereka sama sekali tidak menginginkan ya bagaimana ya seorang diberikan pembebasan, bahkan ketika ya mereka ya kepribadian pembebasan itu datang kepada para penyembah ketika ditanyakan apakah Anda mau pembebasan, tetapi di sana mereka akan menolak, oh saya tidak ingin pembebasan ini ya, karena itu ya dijelaskan ya bagaimana ya beliau ya bisa hanya untuk bagaimana mereka melakukan bakti
dalam hal ini. Itu saja mereka menjadi keinginan dari para penyembah Tuhan ini. Yes. So within Bhakti Mukti is there. Ya, secara otomatis di dalam bakti itu secara otomatis mukti itu selalu akan ada pastinya. If you enter to Golok Vrindavan or Vaikuntha, automatically you will get which one? Sarupya, Samipya, Salukya, Sasti. 4 automatically you will get. Even you don't want. This is nature. This is nature of this planet. Dan itu jelaskan jika Anda bisa kembali pulang ke Goloka Vrindavan, maka hal yang lain dari 5 pembebasan, 4 pembebasan itu semuanya akan didapat ya, Salokya, Sarupya, ya, kemudian Sasti, kemudian Samipya, ya, semuanya Anda dapatkan secara otomatis dalam hal ini. Yes, so therefore Aghasura's effulgent just went outside. So Krishna came out from Aghasura's mouth, then it entered to Krishna's body, and all the demigods watching. What has happened? How it is happened? Dan kemudian dikatakan pada saat itu ketika ya telah membunuh Aghasura itu Krishna keluar dan ya cahaya yang bersinar itu kemudian memasuki tubuh dari si Krishna dan disaksikan oleh para dewa. Para dewa terheran bagaimana ini bisa terjadi. Ya. Tatoti Hrista Sakrute Kritarhanam Puspe Suga Apsarasat Nartanai Gitei Suravadya Dharasya Vadyakei Staveisya Vipra Jayati Swanirganaha. Thereafter, everyone being pleased, the demigods began to shower the flowers from Nandankanan. The celestial dancing girls began to dance, and the Gandharvas, who are the famous for the singing, offered song of prayers. The drummers began to beat their kettle drums, and the Brahmans offered Vedic hymns. In this way, both the heaven and on the earth, everyone begins to perform his own duty, glorifying the Lord. Karena itu, semua orang bersuka cita. Para dewa mulai memujani Krishna dengan bunga-bunga dari Nanda Kanana. Bidadari-bidadari surga mulai menari, dan para Gandharva yang terkenal akan nyanyian mereka mempersembahkan lagu-lagu pujian. Para penabuh genderang mulai menabuh gendang-gendang mereka. Sementara para Brahmana mereka mempersembahkan lantunan nyanyian puji-pujian Weda. Demikianlah baik di surga maupun di bumi, semua orang melakukan tugasnya masing-masing dalam memuliakan Krishna. Yes, Vipraha, this word is there, Vipraha. Vishwanath Chakravarti Thakur said, Vasistha Adayo. Even the Vasistha, all other saintly persons, they glorify. Because killing Aghasura was a big job. Even demons, they are very fearful. Even every day they are drinking nectar, they are fearful for Aghasura. Because Aghasura was very furious. Dan itu jelaskan bagaimana semuanya orang bersuka cita, dan di sini dijelaskan juga bahkan di sana dikatakan dari Vishwanath Chakravarti Wiswata adalah hal ini ya, bagaimana ya Wasistha juga dikatakan hadir sana dan berbahagia ketika Aghasura dibunuh. Yeah, they start to dance, sing and glorifying Lord. Yeah, everywhere everyone is glorifying Krishna. Dan Krishna di sini is merciful. Yeah. Dijelaskan bagaimana ya para Gandharva dan yang lain-lainnya semua mulai ya menyanyikan pujian-pujian kepada Tuhan Krishna. Ya karena itu ya mereka melakukan ya pujian ini, genderangnya ditabuh dalam hal ini dan membuat ya bagaimana setiap orang bersuka cita melakukan hal ini. This is the difference between human and demigods. Ya, inilah perbedaan ya daripada manusia dan para dewa dalam hal ini. Yeah, if a human being is not in proper consciousness, he cannot glorify Krishna. He will glorify himself. I am great, I am like that, I am like that. Yeah, I built this house, I arranged marriage of my daughter, always. But demigods, always in proper consciousness. Although they are in mixed sattva, but most of the time, whenever there is chance, they used to glorify. Dan itu dijelaskan bagaimana ini adalah perbedaan antara yang dikatakan sebagai ya golongan yang para dewa dan manusia dalam hal ini. Ya kadang-kadang manusia seringkali ya tidak dalam kesadaran yang sepenuhnya.
dalam kesadaran yang baik seperti itu. Karena itu mereka berpikir, oh ini saya yang melakukannya, ya ini saya yang menikahkan anak saya. Semua dia berpikir dalam dalam pemahaman tentang dirinya dalam hal ini. Ya, tetapi para dewa meskipun kadang-kadang mereka dikatakan masih dalam pengaruh juga sifat-sifat yang berbeda seperti itu, tapi mereka tetap selalu dikatakan dalam kesadaran yang tepat seperti itu. Dalam hal ini ya bagaimana mereka ya selalu dalam pemujian, ya mereka mengetahui tentang Tuhan ini, selalu memuji tentang kemuliaannya. Yes, although demigods are always enjoying in Nandankanan, Sarvatobhadra, Chitraratha, four beautiful gardens. Four beautiful gardens. According to Srimad Bhagavatam, four most beautiful gardens in heaven. Nandankanana, Sarvatobhadra, Chitraratha, and another one. Four beautiful gardens, and always you can find with their aeroplanes, with their wives, they're always moving from one garden, not garden, I'm going to say park, beautiful parks, from one park to another park. Although they're enjoying with their wives, but always glorifying Lord. Dan itu jelaskan bagaimana kita mengetahui bahkan ya para di sini dikatakan ya para dewa dan juga para orang-orang yang berada di surga seperti itu, ya seperti dalam hal ini ada 4 tempat ya dikatakan taman yang sangat indah. Yang pertama Nandakanana, ya Sarvatobhadra, kemudian Chitraratha, yang lagi satu ya Marat lupa seperti itu. Dan itu jelaskan meskipun mereka bermain-main di sana menikmati seperti itu, tapi tidak pernah lupa untuk memuji kemuliaan dari Tuhan dalam hal ini. Yeah. They're always glorifying Lord. Kalagita Mangalam, this Bhagavatam, Bali Maharaj life history, in that life history you can find always Mangalam, always glorifying with sweet sound. All the angels always glorifying Vishnu. Although they are enjoying, but what is the duty of human? Human will enjoy everything, he will forget Krishna immediately. Enjoy mood come, he will forget Krishna. Dan itu jelaskan dalam kehidupan dari Bali Maharaj itu kalau Gita Manggalam, ya itu jelaskan bagaimana setiap saat begitu manisnya nyanyian pujian, meskipun di sana juga dijelaskan mereka masih dalam ada juga menikmati dalam hal yang lain, tetapi tidak pernah lupa bagaimana memuliakan kemuliaan Tuhan. Ya karena itu di sana setiap saat dikatakan itu selalu ada pemujian kepada tentang Tuhan. Therefore you can find in any incarnations, when just like Lord used to appear in either Vamandev, Nrsimhadev, according to Srimad Bhagavatam, whenever Krishna appeared, they used to dance, chant. You can find always they're dancing, chanting, glorifying. Yeah. Dan karena itu dijelaskan, bahkan itu dijelaskan dalam kemunculan Wamana Dewa ataupun kemunculan Narasingha seperti itu. Ya semua para dewa, golongan para dewa seperti itu, ya mereka dikatakan selalu menari, menyanyi dalam kemuliaan, ya memuliakan kemunculan Tuhan ini dalam hal ini. Human don't like. This is human's propensity, passionate human's propensity. He don't want to glorify anyone. He want let everyone should glorify me. Tetapi tentu saja ini adalah kecenderungan manusia. Dalam manusia tidak ingin memuji siapapun dalam hal ini. Tetapi di dalam hatinya mereka selalu menginginkan orang-orang memuji tentang kemuliaan dirinya. Yeah, if no one is glorifying, he himself glorifying through WhatsApp, Facebook, this, Instagram. What is that? Yes. Yeah. So he's glorifying himself. I'm like this, I'm like that, I'm like that. Yeah. Ya, karena itu jika tidak ada seorang pun yang memuji dirinya, maka dia akan sibuk ya di Instagram, di Facebook dan yang lain-lainnya di sosial media. Dia mengatakan, oh saya orangnya seperti ini, seperti itu ya, untuk menampilkan dirinya. Yeah. Mr. This is this PhD, doctorate, America. He will write down himself. According to moral instructor, when you are glorifying yourself, you are killing yourself. Dan itu dijelaskan bagaimana bahkan mereka menaruh di sosial media, oh saya doktor ini ya ataupun profesor ataupun yang nama julukan-julukan materialnya, ya hanya untuk menunjukkan dirinya, siapa dirinya dalam hal ini, ya atau membanggakan dirinya. Karena itu ada ya instruktur moral yang mengatakan ketika Anda mulai membanggakan diri Anda sendiri, maka secara otomatis itu adalah
ya itu adalah salah satu jenis ya untuk membunuh diri Anda sendiri atau bunuh diri dikatakan. Yeah, when someone glorify himself means he's committing suicide. Ya, karena Committing itu suicide. ketika seorang memuji kemuliaan dirinya seperti itu, maka dia baratnya bunuh diri dalam hal. So how many times we are suicide in one day? Ya, karena itu kita harus bisa mengukur diri kita. Berapa kali kita bunuh diri dalam hal ini, selalu memuji tentang diri Anda. Yeah. This is our condition. Ya, But demigods, therefore don't blame demigods. Ya. Don't blame demigods. That is their duty. Once they know Krishna appear, Krishna performs some amazing lila, immediately start to glorify Krishna. Ya. But here you see glorification only going on, katha only going on, kirtan only going on. We don't want to take part. Just go outside and talk. Yeah, holy name means you are glorifying Krishna. But human don't like. Yeah. He like this ape talking. He wants to glorify himself. that is human's job. Yeah. Dan itu jelaskan bagaimana ya karena itu di sini Anda lihat bagaimana ya semua para dewa, golongan para dewa seperti itu dalam hal ini ya ketika Tuhan ya muncul dalam itu dipuji, dimuliakan seperti itu. Ya selalu dimuliakan, tetapi kita sebagai manusia pada umumnya kita tidak mensukai yang memuji orang lain. Karena itu bahkan kita melihat sendiri secara langsung yang di sini berlangsung Krishna kata. Ya kalau dari katakan di sini ada Krishna kata, tapi banyak juga yang memilih keluar dan berbicara satu sama lainnya, ya ataupun bermain HP dalam hal ini hanya untuk bagaimana dirinya memuji tentang dirinya. Ya itu tidak terjadi di mana ketika Krishna dipuji di sini tidak banyak orang, karena itulah kecenderungan dari seorang manusia. Yes. Glorification, what Bhaktivinoda Thakur said in Bhogarati, Hari Lila Ekamatra Jahara Pramod, Bhogarati Gaya Sai Bhakti Vido. This is my only pleasure. I don't have any other pleasure. My only pleasure is to glorify Krishna's Lila. Hari Lila Ekamatra Jahara Pramod. I don't have other taste, I don't have other, amusement or you can say enjoyment. Only my enjoyment is to glorify Lord. Ya karena itu di dalam ya lagu siang pemujaan kepada menyampaikan Bhogarati seperti Hari Lila Ekmatra Jahara Pramoda ya seperti itu dalam poin ini ya saya tidak menginginkan segala sesuatu di mana ya untuk kepuasan diri saya ini hanya diberikan untuk kepuasan dari Tuhan Sri Krishna dalam. Yes. In Vrindavan, everyone engaged in glorifying Krishna. Everyone engaged in glorifying Krishna. Ya, karena itu ya dijelaskan di Vrindavan itu semuanya dalam satu hal yang sama, selalu memuji kemuliaan dari Tuhan Sri Krishna. Yes, and our glorification start from Hare Krishna. Ya, tetapi ya pemujian kita itu harus dimulai dengan pengucapan Maha Mantra Hare Krishna. Ya, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. This is only test, only pleasure. Remembering always Krishna. Ya, ini adalah satu-satunya rasa ataupun ingatan yang harus bagaimana kita memberikan kepuasan pada Tuhan Sri Krishna. Ya, 24 hours. This is Mahaprabhu's guideline. Ya, karena itu kita harus melakukannya selama 24 jam. Ya, Mahaprabhu telah memberikan ya garis yang harus dilakukan dalam poin ini. Ya, if someone wants to go to Golok Vrindavan, before going to Golok Vrindavan, we should become Krishna consciousness. And what is Krishna consciousness? 24 hours thinking about Krishna. Ya. Krishna Seva, Krishna Lila, Krishna Nam, Krishna Katha. 24 hours. Ya, dan karena itu jelaskan ya jika Anda menginginkan untuk kembali ke Vrindavan, maka yang diperlukan kita adalah bagaimana kita harus mempersiapkan dalam hal ini pikiran kita selama 24 jam selalu berpikir tentang Krishna. Ya karena itu di sini kita harus melatihnya. Ya dalam hal itu setiap saat kita harus berpikir apakah itu kita berpikir tentang Krishna, melakukan Krishna Sewa, mengingat Krishna kata. Ya Krishna Lila dalam hal ini mengingat dalam Krishna Lila ya semuanya kita harus sepenuhnya terserap baru bisa kita kembali kepada Goloka Vrindavan. Prabhupada said in English, this is Krishnaized.
Ya. Karena itu Prabhupada menulis Christianized. Ya. menulisnya di dalam ya beberapa buku beliau di Krishna Book itu dikatakan Krishnaize, ya artinya segala sesuatu harus selalu menjadi Krishna, artinya mengingat Krishna dalam poin ini. Yeah. Always thinking Krishna, Krishna Seva, Krishna Nam, Krishna. Then we can eligible to enter to Golok. Dan karena itu dijelaskan bagaimana ya kita harus selalu ya menyibukkan 24 jam ya bahwa mengingat Krishna Sewa, Krishna Lila, kemudian Krishna Kata, ya Krishna Nam, ya itu semuanya kita harus menyibukkan dalam 24 jam sehari dalam hal ini. What you are thinking? Possible or not? Bagaimana menurut Anda? Itu mungkin atau tidak? Adi Govinda. Not possible, eh? Prabhupada Govinda? Not possible, then why Prabhupada came here? Why Prabhupada name is International Society for Krishna Consciousness? Possible. Yeah. Yeah. Kalau mungkin Anda berpikir itu tidak mungkin, tetapi sebenarnya hal itu sangat mungkin ya. Karena itu kenapa Prabhupada datang ke dunia ini, ke dunia material ini, dan kemudian mendirikan masyarakat yang sadar akan Krishna dalam ini, lalu masyarakat kesadaran Krishna. Therefore, Bhakti Yoga's another name is Abhyasa Yoga. Abhyas means practice. Ya, karena itu jelaskan ya juga Bhakti Yoga itu kadang disebut dengan Abhyasa Yoga. Abhyasa Yoga artinya latihan ya dalam hal ini artinya. Prabhupada used to say, practice become your second nature. Habit became your, by practice you develop habit, and habit became your second nature. Now, first nature, enjoyment, thinking other things. This is our first nature, but we want second nature. How to develop second nature? Practice and develop habit. Yeah. Once you practice, then you habituated with all these things. Ya, karena itu dikatakan ya bahwa kebiasaan adalah sifat alami yang kedua dikatakan. Ya, apa yang menjadi pertama? Yang pertama itu adalah kecenderungan kita untuk kepuasan indera dalam hal ini. Karena itu Prabhupada mengajarkan bahwa kita harus ya dalam hal ini melatih terlebih dahulu, kemudian menjadi kebiasaan, dan kebiasaan itu menjadi ya sifat alami Anda yang kedua. Karena itu dalam hal ini ya kita harus melatihnya ya terus menerus, sehingga pada akhirnya kita bisa dalam hal ini mampu mempraktekannya menjadi ya sifat alami yang dibuat ya karena kita melatihnya dalam hal ini, sehingga itu akan menjadi sifat alami kita nanti. Yeah, therefore directly we cannot think Krishna 24 hours. Ya, karena itu secara langsung memang benar kita tidak mampu mengingat Tuhan Sri Krishna selama 24 jam dalam hal ini. Just sitting and thinking Krishna. Therefore all engagements, Krishna's engagements. Ya. This is practice. Cooking, perceiving, preaching, kirtan, the habits. And we receive mercy. Habit makes all this practice become your, how can you say? Yeah, perfect habit. No, I have to wake up, I have to chant, I have to study. Once you make a habit, then it becomes your nature. Nature means without that you cannot survive. It's nature. Ya. Dan karena itu jelaskan bagaimana ya, seseorang harus ya dalam hal ini mengembangkan ya dalam hal ini melatih dirinya untuk membuat dirinya terbiasa dalam hal ini atau menjadi kebiasaan. Ya, karena itu ketika kita sibuk dalam hal ini ya tidak mampu mengingat Tuhan Sri Krishna, akan diberikan hal yang diberikan seperti bagaimana Anda melakukan memasak untuk Krishna, kemudian melakukan pemujaan pada Krishna, kirtan untuk Krishna, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan Krishna, sehingga ya secara otomatis Anda mempunyai kebiasaan di mana kebiasaan Anda selalu dalam ya melakukan pelayanan pada Krishna ataupun selalu mengingat Krishna dalam hal ini. Karena itu akan menjadikan Anda punya kebiasaan. Ketika kebiasaan ini muncul, di mana kebiasaan hanya ingin ya selalu dalam hal ini berpikir tentang Krishna dalam hal ini, ya maka seketika itu ya dia akan mampu ya mengingat terus Tuhan Sri Krishna. Dan itu dijelaskan bagaimana ya kebiasaan ya ataupun hal ini ya dikatakan itu hanya akan muncul ketika kita benar-benar ya mengikuti ya menjadi sempurna mengikuti latihan ini. Yes. If you don't think Krishna, then what you will do? If Yeah. you don't think Krishna, then you will think about others. Ya, That is your problem.
Dan karena itu dijelaskan jika kita tidak berpikir tentang Krishna, apa yang terjadi? Maka kita akan berpikir tentang hal yang lain, dan itu adalah masalah terbesar kita dalam hal ini. Yeah. If you don't think about Krishna, then you will think what he is doing, what this Prabhu is doing, what is happening in ashram, what is happening in Indonesia, what is happening in India. You have to think. If you don't think Krishna, then you have to think Maya. But you can't stop your thinking. Yeah. Ya karena itu, ya kalau kita tidak bisa berpikir tentang Krishna, maka yang terjadi adalah kita akan berpikir hal-hal yang lain, ya seperti halnya, oh bagaimana tentang Prabhuji ini, ya bagaimana dengan kabarnya di ashram, ya kita akan selalu berpikir, kemudian bagaimana ya terjadi perang seperti itu, apa terjadi di Indonesia, di India, ya dan semua hal-hal yang lainnya seperti itu, maka ya secara otomatis ya kita akan selalu berpikir, karena itu kalau kita tidak berpikir Krishna, maka secara otomatis kita berpikir hal-hal yang lain. Yeah, therefore in Bhagavad Gita, Arjuna argue with Krishna. You said antakale chamameva smaranam. How it is possible? At the time of death, someone will think about you. I think this is not possible. Because especially it is impossible for me, Arjuna saying, because I am a fighter. I am fighting always. Krishna said there, Abhyasa Yoga Jogutena Cheta Sananyagamina Paramam Purusam Divyam Jati Parthanu Cintayan. This is Abhyas. Ya, dan itu dijelaskan bagaimana Arjuna dalam hal ini juga berargumentasi dalam Bhagavad Gita itu bagaimana ya hal ini mungkin ya dijelaskan bagaimana saya bisa mengingat ya Tuhan ya pada saat antakale camam ewa dikatakan pada saat meninggalkan badan ini, bagaimana saya bisa mengingat Anda? Saya seorang pejuang ataupun satria dalam hal ini, dan saya bertempur seperti itu. Ya ini bagi saya saja tidak mungkin, apalagi yang lainnya seperti itu. Dan karena itu dikatakan di sini Krishna mengatakan abhyasena yoga yuktena dalam hal ini hanya dengan latihan yang teratur dan tepat dalam hal ini, maka seorang dalam hal ini mampu untuk bisa mengingat dari Tuhan si Krishna. Yeah. So therefore we are discussing on that point how demigods glorify Krishna. Once they saw that Aghasur got liberation, they immediately start to glorify. And this is their business, demigods' business. Whenever there is chance, whenever there is opportunity, they start to glorify. And this is the lessons from Srimad Bhagavatam. Yeah, this is glorifications. Krishna's name, Krishna's pastimes. By this way, we'll build our Krishna consciousness. Yeah, we'll develop our Krishna consciousness. Dan ini ya ketika kembali dalam cerita bagaimana ketika ya Aghasura terbunuh, seketika itu para dewa dan yang lainnya ya para dewa ini seketika itu memuji ya kemuliaan dari Tuhan si Krishna. Dan ya seketika itu kita juga harus mengambil poin yang sangat penting di sini ya dalam hal ini ya bagaimana ketika mereka mendapatkan kesempatan ya selalu mereka akan memuji kemuliaan Tuhan, dan seperti itu jelaskan bagaimana ya semua yang dijelaskan tadi ya mereka memuji kemuliaan dari Tuhan atas kemenangan dalam melawan Aghasura ini. Yeah, and Chaitanya Mahaprabhu's instruction is very strict. We cannot follow. Nowadays, very difficult to follow. Mahaprabhu strictly said, if you have love for me, amaprati jadisna thake savakare, tabe Krishna vetilika na gaivare. If you have love for me, don't say anything except Krishna. Only Krishna. Don't say anything. If you have love for me. Dan itu dijelaskan ya, karena itu ya dikatakan bahwa si Chaitanya Mahaprabhu telah menggarisbawahi dengan jelas sekali. Jika Anda benar-benar mencintai saya atau mempunyai rasa cinta kepada saya, jangan berkata-kata selain hanya ya memuji kemuliaan Krishna atau memuji Krishna dalam hal ini. Yes. Don't say anything. Because if you say something, then you will have developed enmity towards someone or attachment towards someone. Ya, karena ketika Anda mulai berbicara seperti itu selain Krishna dalam hal ini, itu kecenderungan akan dimana ya Anda akan menyebabkan orang lain menjadi musuh Anda ataupun Anda menjadi terikat kepada orang tersebut. Yeah, whatever others are doing, let them do. That is their job, and Gurudev is responsible. Prabhupada is responsible for that. My job is to think about Krishna. Whatever my capacity, I will try to serve and I will try to remember Krishna.
Ya, karena itu ya kita harus selalu berpikir ya, apapun yang dilakukan orang lain itu bukan tugas saya untuk mengawasinya, itu adalah tugas guru dan Krishna yang telah yang akan melakukan pemahaman mengawasi mereka seperti itu. Tugas saya hanya bagaimana saya selalu bisa mengingat Tuhan Sri Krishna dan selalu bisa berpikir selama 24 jam tentang Krishna di dalam. Yes. That is called Gramya Katha. This is forbidden. Tejya Gramya Katha Sakalam Vipalam Vajagodrumakanana Kunjavidam. Bhaktivinoda Thakur said, Teja Gramya Katha Sakalam Vipalam. And all this Vipalam, useless talks, useless. What others are doing, let them do. Yeah, even they are performing some management works and everything. Okay, don't think about that. Yeah. Dan karena itu ya dikatakan bahwa ya di Gramya Kata di sini dikatakan Gramya Kata artinya Tejam Gramya Kata Kalam dijelaskan bagaimana Bhaktivinoda Thakur sendiri menyampaikan ini ya mungkin saja ya seperti contoh diberikan di manajemen terjadi seperti ini seperti itu jangan yang membicarakan hal-hal itu hanya lakukan saja bagaimana kita bisa mengingat Krishna karena itu adalah hal-hal yang merupakan hal-hal yang sangat sia-sia kalau kita berbicara tentang hal-hal tersebut. Yes. Just warn us two things Bhaktivinoda Thakur. Ramani Janam Sangas Ramani Jana Sanga Sukham Cha Sakhe Charama Mayadam Purushartha Haram. So associating with opposite. Yes. Apparently happiness, but Charama Bhayadam ultimate it will give you trouble, fear. And Purushartha Haram. You will lose your Purushartha. No, this Bhaktivinoda. Ya Bhaktivinoda Thakur ya menjelaskan bagaimana ya ketika kita berbicara ya terutama dikatakan ketika berbicara dengan lawan jenis seperti itu ya ketika ya tampaknya seperti ya begitu luar manis seperti itu bahagia seperti itu tetapi ini adalah bahaya yang besar dikatakan dalam hal ini. Yeah, marriage is different. Attachment is different. You just marry, no problem. But don't be so attached to your wife, children. This is Mahaprabhu's teachings. Yeah, you are married, that is good, they are Krishnas. Don't develop attachment. My son, my daughter, oh, this is happening, that is happening. And when you will do bhajan? You can marry, no problem. But whether you are married or not married, our job is to develop attachment towards Krishna, otherwise it's a problem. Ya, karena itu ini adalah dua hal yang berbeda ya, karena Anda menikah ataupun Anda mengembangkan ikatan dalam hal ini itu tidak masalah ketika Anda menikah dalam hal ini ya itu adalah memang bisa dilakukan dalam hal ini tetapi mengembangkan yang namanya keterikatan itu adalah hal yang berbeda dalam hal ini ya karena itu ketika Anda menikah menjadilah terikat dengan Krishna bukan kepada oh ini ya, bagaimana keadaan anak saya dan yang lain-lain seperti itu itulah yang harus dihindari dalam hal ini. If you think about your son, daughter, wife, children, even about yourself, within short period you become mad. You become mad. Dan karena itu jika Anda mengembangkan ikatan ini dan selalu berpikir tentang ya putra-putri Anda, istri Anda seperti itu, ya dalam waktu yang singkat maka Anda akan segera menjadi gila. Yeah. Now everyone is not mad, half mad. We are half mad. Sekarang kondisi yang ada di sini dikatakan bagaimana ya kita dalam kondisi setengah gila gitu, bukan sepenuhnya gila. Yeah, others Karmi are full mad, we are half mad. Kalau orang-orang Karmi di luar mereka sepenuhnya gila, tapi kita baru setengah gila. Because we are chanting, we are coming to temple, then half mad we are now. Ya karena kita mempunyai kualitas yang bagus yaitu mengucapkan nama suci, maka baru setengah gila gitu. Yeah, Gurudev mentioned in his diary. Ya, ini disampaikan oleh Srila Gauranga Swami dalam diari beliau dalam hal. Why we will carry this burden? Let Krishna should carry this burden. Son, daughter, family responsibility, Krishna should carry. Why I will carry? Why we will think of these things? We want to give this burden to Krishna because this is Krishna's. They are Krishna's. Dan karena itu dalam diari beliau, ya beliau mengatakan, kenapa saya yang harus menanggung beban ini? Ya istri, anak, keluarga dan yang lainnya. Seharusnya Krishna beban ini. Ya beliaulah yang berhak untuk membawa beban ini, bukan saya dalam hal ini. Yeah, we cannot carry burden. We don't know what is
What is our future? But we are thinking about son and daughter. No, they are Krishnas. What is our duty? We have to perform. But we don't want to develop attachment. We want to develop attachment towards Krishna. Then automatically they will get benefit. Automatically they will get benefit. Ya, sekarang ya bagaimana kebanyakan orang tua selalu berpikir bagaimana, bagaimana nanti masa depan putra putri saya dan yang lainnya. Itu seharusnya tidak menjadi beban bagi kita dalam hal ini. Biarkan mereka adalah milik Krishna dalam hal ini. Karena itu biarkan Krishna yang berpikir bagaimana untuk masa depan mereka dalam hal ini. Dan kita hanya bagaimana supaya menjadi tidak terikat dengan hal-hal seperti itu. Karena itu penting bagaimana kita menjadi tidak terikat dengan hal-hal yang seperti ini dengan cara menyerahkan segalanya kepada Krishna. Yeah, you engage in Krishna service, Krishna will take care of your people very nicely than you. Dan itu jelaskan ya, jika Anda menyibukkan diri selalu dalam pelayanan pada Krishna, maka Krishna akan dalam hal ini menjaga Anda dalam hal ini menjaga keluarga Anda dengan baik, termasuk Anda juga. So, now you are carrying burden. Before, who was maintaining your family? Krishna. That time less anxiety. Now, more anxiety because you are taking responsibilities. No. Our responsibility is whenever there is time, whenever there is some facility, just serve Krishna. Even looks like we are losing something materially, but actually we will not lose. How much time you will give to Krishna? How much time you will give to Krishna? Krishna will return its payment, its value, because you are serving Krishna. Krishna will take responsibilities. Yeah, don't worry. Dan karena itu ya, seperti kamu Sesa, bagaimana ya dulu Anda tampak seperti bahagia karena sibuk dengan keluarga, selalu dalam pelayanan pada Krishna. Sekarang bagaimana ketika Anda tidak sibuk dalam hal ini? Sebenarnya seperti ibarat Anda menanggung semua bebannya tidak lagi pada Krishna dalam hal ini. Dan kemudian ya dalam hal ini ya segala sesuatunya dikatakan bahwa ya kita akan menjadi sebenarnya lebih kurang dari kecemasan yang kita punya dalam hal ini. Karena itu segala sesuatu seharusnya ya hal ini kita harus selalu sibuk bagaimana menyibukkan diri dalam pelayanan pada Krishna. Karena itu waktu yang Anda lakukan pemujaan atau pelayanan yang Anda lakukan kepada Krishna, Krishna akan mengingatnya dalam hal ini dan memberikan waktu yang Anda berikan itu ya nanti akan dibalas oleh Tuhan Sri Krishna dalam hal ini. Yeah. And you will develop a king mentality. I am king of this house. And that is the cause of bondage. What is the cause of bondage? Why you develop attachment? I built this house. I am maintaining my wife. I am maintaining these children. I am maintaining my father. This I-ness, minus, this like king mentality. Ya, karena itu jelaskan bagaimana orang menjadi terikat dalam hal itu. Ya, ketika dalam kehidupan keluarga, ketika dia berpikir bahwa dia ya dikatakan ya saya yang menjaga ini, saya yang memberikan uang ataupun hal-hal yang seperti itu mengembangkan sikap mentalitas seperti raja seperti itu. Ini adalah milik saya, ini adalah kepunyaan saya seperti itu. Ya, ini adalah yang terjadi ya mana kita akan mengembangkan lagi ya sikap mentalitas seperti raja ini. Yeah, therefore our duty to keep Krishna in our mind. Other things Krishna will take care. Don't worry. Always try to serve and always keep Krishna in your mind. Krishna, 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 Krishna. Yeah. Karena itu tugas utama kita adalah tetap membuat Krishna di dalam pikiran Krishna kita. Karena itu jangan berpikir fokus pada yang lainnya. Krishna, hal yang lainnya Krishna yang akan memaintain ataupun menjaga kita dalam hal ini. Ya, karena itu kita harus tetap fokus bagaimana pikiran kita selalu ingat pada Krishna, 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 Krishna. Yeah. We cannot protect anyone. Even also we cannot protect ourselves. Ya, itu jelaskan kita tidak sama sekali mampu ya melindungi siapapun sebenarnya di satu sisi. Bahkan untuk diri kita sendiri tidak mampu bisa menjaga tentang melindungi diri kita. Yeah. Like moral instructor used to say, a bullock cart is going on and dog is under bullock cart. And so everyone is asking to dog, hey, what you are doing? Oh, I am carrying bullock cart. I am carrying bullock cart. Seperti ya instruksi moral dikatakan ya ada
ya apa pedati pada saat itu ya seperti itu, di bawahnya digatuk gerobak seperti itu ya, dikatakan itu ketika ada anjing di bawahnya ya, kemudian ada orang bertanya pada anjing itu, apa yang kamu lakukan? Oh, saya yang membawa ya gerobak ini ya, saya yang mengendalikan gerobak ini ataupun pedati ini, seperti itu. So there, you are carrying. Huh? Dog is carrying bullock cart. Ya, terus Dog, this is dog's false ego. I am carrying. But dog don't know if he come out from this bullock cart, immediately other dog will attack him. Under the bullock cart, he is protected. But he is thinking, I am carrying. ya, yang terjadi adalah diberikan seperti ini ya, ketika mereka ya apa anjing itu berada di bawah ya gerobak itu, maka dia terselamatkan karena anjing-anjing yang lainnya ada di luarnya ya ketika itu. Tetapi karena ya ego palsunya, dia berpikir saya yang membawa ya dari gerobak ini, seperti itu. Sebenarnya apa yang terjadi jika saja dia keluar dari gerobak itu, maka semua anjing-anjing yang lain akan menyerangnya. Dengan kata lain, sebenarnya gerobak ini yang menyelamatkan atau menjaga dirinya ya dari serangan musuh-musuh itu. So when everyone is asking the dog, you come out, he said, who will carry this bullock cart? I am carrying. Yeah, this is doggy's mentality. Prabhupada said, doggy's mentality. I am doing everything. But you are protected. You are protected under your bullock cart. Yeah. We are not maintaining Krishna. We are not maintaining this temple. We are not doing anything. We are like dog. Yeah. Krishna is protecting our house. Krishna is protecting our family. Krishna is protecting everything. Don't develop this doggish mentality. I am just doing everything. Yeah. Dan karena itu ya, ini ketika dikatakan ya apa yang lainnya menyuruh, kamu anjing keluar ya, seperti itu ya, karena nanti kalau dia keluar dia akan diserang oleh apa anjing yang lainnya. Karena itu dia malah berpikir bahwa saya tidak bisa keluar dari sini ya, seperti itu. Dan dia merasa dia yang membawa gerobak itu. Seperti itu juga mentalitas ya pada kita ya, bagaimana ketika ya kita dalam kehidupan ya seperti itu, kita berpikir kita yang melakukan ini, mengendalikan hal ini, maka yang terjadi ya kita sama seperti dikatakan mentalitas seperti anjing ini. Dan kemudian dikatakan bagaimana ya seorang anjing seperti itu ya mengembangkan mentalitas seperti anjing itu, maka yang terjadi adalah lama-kelamaan ya kita akan mengembangkan lagi keterikatan terhadap dunia material ini. Yeah, therefore the demigods, this is the lessons from demigods. Ya, ini adalah ajaran yang diberikan oleh para dewa ini dalam poin ini, dalam sloka ini. Glorifying. Karena itu ya para dewa di sini selalu memuji kemuliaan dari Krishna. Dan itu yang kita harus ambil dalam. What is preaching? Ya, apa itu yang disebut dengan ya pengajaran dalam hal ini? Actually, meaning of preaching is not distributing knowledge. Preaching means glorifying. This is glorification of Lord. Yeah, we are glorifying our Master. Yeah. Dan karena itu ya pengajaran yang dimaksud di sini adalah ya, tidaklah apa Anda melakukan ya mendistribusikan pengetahuan seperti itu, bukan seperti itu ya. Preaching atau pengajaran ini itu artinya Anda memuliakan kemuliaan dari Tuhan. So when we glorify, automatically people will receive knowledge. Ya, ketika Anda memuliakan Tuhan dalam hal ini, seketika orang akan mendapatkan pengetahuan. Ya. Tadadbhutam stotra subadya gitaka jayadi naikos chaba mangala swanam srutva sudhamnan tyajavagato chirat drushtva mahisasya jagama vismayam. When the Lord Brahma had this wonderful ceremony going on near his planet, accompanied by the music, songs and sounds of Jai Jai, he immediately came down to see the function. Upon seeing so much glorification of Lord Krishna, he was completely astonished. Adbhutam. Everyone is glorifying so nicely because Krishna is so much good. How he entered, how he delivered, and especially how he delivered Aghasur and demigods from one planet to another planet. All the demigods start to glorify Krishna, and from Bhuloka to Bhuba, Bhuba to Swaha, Swaha to Maha, Maha to Jana, and from one planet to another planet, one planet. This message goes so fastly. In Brahma, even Brahma can't hear.
Everyone is saying Jai, Jai, Jai. Then Brahma came out. Because in Brahmalok, Brahma, most of the time, he performed austerity. Tapolok. Ya. Brahma means tapasya. Always performing tapa. Dan itu jelaskan arti dari sloka tersebut. Ya, ketika Dewa Brahma mendengar upacara luar biasa sedang berlangsung di dekat planet kediamannya, disertai musik, nyanyi-nyanyian, serta suara seruan jaya-jaya, beliau langsung turun untuk melihat pestanya, menyaksikan pemujaan yang sangat luar biasa kepada si Krishna. Beliau pun benar-benar takjub dalam hal ini. Kita tahu bagaimana ya begitu luar biasanya mereka melakukan pemujaan ya seperti itu, dan ya suara yang berkeras seperti itu kemudian akhirnya bisa didengar dari Buah Swah, kemudian Jana Loka, Tapaloka ya seperti itu, dan sampai akhirnya ke telinga dari Brahma, karena Brahma pada umumnya mereka akan melakukan tapasya yang dikenal dengan Tapaloka ini, maka ya Brahma sendiri mendengar ya pemujian kepada Tuhan Sri Krishna ini. Yeah, higher planets, demigods, saintly persons, they have power. They can know what is going on in Bhuloka, in other planets. Ya, They have secara mystic power. otomatis ya dikatakan para dewa dan orang-orang suci seperti itu, ya mereka segera bisa mengetahui apa yang terjadi, bahkan jika itu terjadi di planet-planet yang lain seketika mereka mempunyai kemampuan ini. So why Brahma came out? Adhutam. Brahma never had such glorification because all the demigods glorifying Krishna, and especially they're glorifying how fortunate is Aghasur, how Krishna gives liberation, Sarupya to Aghasur. Everyone is glorifying. Then Brahma said, what is going on? What happened? Then Yeah. Brahma came out and see this big festival is going on. Yeah. Dan itu jelaskan, itu pertama kalinya Brahma melihat bagaimana bagaimana orang-orang memuji kemuliaan Tuhan Sri Krishna. Dalam hal ini juga memuji dalam bagaimana beruntungnya Aghasura dalam hal ini. Karena itu beliau ingin tahu, di sini dikatakan Adbhuta. Adbhuta artinya sangat berkarunia seperti itu. Karena itu Brahma akhirnya ya ingin keluar ya dari tempat tersebut dan ingin melihat apa yang terjadi. Kenapa dikatakan Adbhuta ini dalam penuh karunia dalam hal ini, sehingga beliau melihat begitu banyak ya orang-orang menyanyi, menari seperti itu ya, para dewa itu mereka seperti halnya ada festival dalam hal ini. Yes. Rajan Najagaram Charmam Suskam Vrindavane Adbhutam Brajagosam Bahutitham Babhuva Krida Gauvadam. O King Parikit, when the python set body of Aghasur dried up into merely a big skin, it became a wonderful place of inhabitants of Vrindavan to visit, and it remained so for a long, long time. Yeah. In a beginning, they said this is a big mountain, and this is the beauty of Vrindavan. Let it happen. Karena itu di sini jelaskan, wahai raja, arti dari sloka tadi, wahai Raja Parikesit, ketika jasad Aghasura yang membentuk ular sanca itu mengering, menyisakan kulit cangkang yang besar, tempat itu menjadi tempat yang mengagumkan bagi penduduk Vrindavana untuk dikunjungi. Dan tempat itu bertahan di sana untuk waktu yang sangat-sangat lama. Karena ini jelaskan bagaimana ya para anak gembala sapi itu sudah mengatakan bahwa bentuk Aghasura ini seperti pegunungan, dan seperti inilah keindahan dari Vrindavan. Karena itu di sini dipenuhi keinginan anak-anak gembala sapi itu bahwa Aghasura terus dibiarkan seperti itu, seperti ini merupakan keindahan dari Vrindavan. Yeah, cowboys used to go inside and play like cave. His body is now serving cowboys. Ya. Dan And karena through this body, you want to kill cowboys. ya, dan bagaimana Aghasura dikatakan melalui badannya ini sebenarnya ingin membunuh para ya anak gembala sapi itu. Tetapi ketika beliau terbunuh seperti itu, apa yang terjadi? Sekarang anak-anak gembala sapi itu menjadi tempat bermain bagi mereka. Yeah. What is your opinion? So when he die, so bad smell will come or not? Because such a huge gigantic body, maybe bad smell for many days. It will come out automatically from this body. That does not happen. Why? Because Krishna entered to the mouth of the Aghasur. Therefore, no bad smell.
Ya. Yeah. Bagaimana menurut Anda? Bagaimana ketika Agasura seperti dikatakan ular ini kalau meninggal pada umumnya itu apakah akan memberikan suara yang bau yang ya busuk atau yang dalam hal ini atau tidak dalam hal ini? Ya, dan itu jelaskan ya kenapa hal ini tidak terjadi pada umumnya kalau ada binatang yang meninggal itu akan memberikan ya bau yang busuk seperti itu. Tetapi apa yang terjadi? Karena Krishna memasuki ya badan dari Agasura ini, maka sama sekali tidak ada bau busuk di dalam hal ini ya. Yeah, therefore our body means smell. Huh? Ya. Yes. Or from your body aroma is coming. Only demigod's body. Only from demigod's body always smell. Yeah. Yeah. Human body, if you only serve Krishna, keep Krishna within your heart, then inside clean, outside clean. Otherwise, this is dirty. Yeah, you eat so many palatable dishes and very scented aroma foods. Once it becomes stool, finish. Its order become different. This is the body. Yeah. Dari itu jelaskan ya bagaimana ya dalam terutama bagaimana dengan badan kita dalam hal ini. Ya badan kita apakah akan mengeluarkan ya dalam hal ini aroma yang seperti bau yang yang baik seperti itu, harum seperti itu ya tidak ya dikatakan bagaimana hanya di badan-badan seperti para dewa seperti itu maka itu akan menjadi harum dikatakan. Ya meskipun dalam hal ini kita makan makanan yang pakai aromanya enak dan yang lainnya, tetapi ketika kita mengeluarkan dalam bentuk kotoran seperti itu, maka itu baunya ya busuk seperti itu ya, sama sekali tidak mempunyai bau yang enak sama sekali. Yeah. How many varieties of aroma in airport you can find? Huh? Only big stall, only for this body, because that aroma indicate that body. This body is bad odor. Yeah. Ya karena itu kalau Anda pergi ke airport itu akan melihat ya orang jualan parfum yang banyak ya stall yang berjualan parfum seperti itu. Ya kemudian itu apa tandanya? Karena itu mereka mengetahui bahwa badan manusia itu mempunyai bau yang buruk. Karena itu mereka menjualan parfum ya bahkan itu stallnya panjang lebar. Yeah. This stomach, this body is such a thing. You give everything good, it turns to bad. Yeah, anything good, it turns to bad. Command is bad always. Dan itu dijelaskan ya badan kita yang bersifat material ini itu sudah mempunyai suatu sistem ya di mana segala sesuatu mungkin makanannya enak, bagus, ya baik ya seperti itu. Tetapi begitu keluar itu akan hasilnya buruk gitu, artinya dengan bau busuk seperti itu. Therefore, don't say to anyone, you are bad, because we are bad. Don't say anyone, you are bad. Karena itu kita tidak boleh ya mengatakan orang lain, oh kamu buruk seperti itu. Sebenarnya apa diri kita saja sudah buruk kayak seperti itu atau busuk dalam hal ini. Yeah, once a person was passing. In India, people are passing stool on the road, nearby the road. Ya, kalau kita mengetahui bagaimana kebiasaan di India, bahkan ya para manusia orang-orang seperti itu dikatakan mereka ya mengeluarkan ya kotorannya itu di jalan-jalan. Yeah. So one saintly person is going. Dan suatu ketika ada orang suci yang berjalan seperti itu. And he's spitting over the stool. Dan kemudian dia meludah ya pas di kotoran tersebut. And stool is saying, why was spitting over me? Stool is saying, yeah. Dan kemudian ya kotoran itu tiba-tiba berbicara, kenapa kamu meludah ke tempat saya di kotoran saya ini? And saintly person is saying, the bad odor is coming. Ya, dan kemudian ya orang suci itu mengatakan, ini bau busuk yang muncul dari kotoran ini. And stool is saying, you know, from where this bad odor is coming? From you this bad odor is coming. Yeah. Dan kemudian ya malah kotoran itu membalas kepada orang ini dan mengatakan, dari mana ya kotoran ini muncul? Kalau nggak dari kamu sendiri yang muncul ya, karena itu ya baunya ini datang dari kamu sendiri. And stool is saying, before I was rice, I was dal, I was sabji, so scented. But once you take inside to your mouth, once you just put everything in your stomach, you see what is my condition. Why are you blaming me? Yeah. Ya, dan kemudian lagi ya kotoran itu membalas kepada orang suci itu. Kamu tahu
sebelumnya saya kotoran ini adalah terbuat dari makan makanan yang enak, sabji yang enak, ya baju yang enak, semua makanan yang enak, dal seperti itu. Tapi ketika masuk ke mulut Anda dan kemudian ke perut Anda, tiba-tiba menjadi seperti ini sekarang. Therefore, don't blame to others. We are bad, not others are bad. We turn everything good to bad. This is this body. Ya, karena itu jangan pernah menyalahkan orang lain. Hmm. Karena yang terjadi adalah sebenarnya hal yang baik, kita yang mengubahnya menjadi buruk kepada orang itu atau menyalahkan orang lain. Ya, sebenarnya dengan kata itu kita harus ya tidak menyalahkan orang lain. That why we are always putting tilak? We don't want to make this body as body. We want to make this body as a temple. Ya, We want to keep Krishna within our heart, with their mind, with their consciousness, always putting tilak, always wearing tulsi mala, taking prasadam. Because body means it's finished, it's bad. We don't want to make this body as a body. We want to make this body as a temple. ya, karena itulah alasan para penyembah dalam hal ini selalu menggunakan tilaka, menggunakan tulasi mala dalam hal ini. Ya, kita mau ketahui bagaimana ya kita menginginkan Krishna untuk tinggal di dalam, dikatakan ini badan kita, ya kita terus mengusahakan bagaimana ya sebenarnya badan ini ya sebenarnya seperti sampah seperti itu, tetapi kita menggunakannya ya dalam hal ini untuk menjadikan itu sebuah tempel seperti itu, sehingga nanti Krishna akan datang kepada kita, sehingga pikiran, kecerdasan kita dan juga ya aktivitas kita ya di mana itu disucikan, sehingga ya lama-lama secara otomatis Tuhan si Krishna ya akan muncul di dalam hati kita dan di badan kita. This body is a temple. Mind, we have to make our mind as a temple, our heart as a temple, many temple. Yeah, Govinda, Gopinath, Madana Mohana, at least 3 temple. Ya, karena itu kita harus menggunakan semua, baik itu pikiran kita sebagai ya tempel seperti itu, kemudian ya hati kita sebagai tempel juga ya, dan paling tidak ada 3 ya seperti halnya di Brindawan ya, ada arca utamanya yaitu Sri Govinda, Madan Mohan dan Gopinath dalam hal ini ya, kita harus menjadikan minimal 3 aja ini, badan, pikiran, kecerdasan. Mana mandire, aso Madana Gopal. Mind should be like temple, heart should be like temple, the body should be like temple. We're Vaishnava. Yeah, consciousness. Therefore, Prabhupada said consciousness, Krishna consciousness. Body should be like temple, act like a temple, very pious, clean, and simple. Mind should be like that, heart should be like that. Yeah, this is Krishna's. Ya, karena itu dijelaskan oleh Bhaktivinoda Thakur, mama mana mandiri dalam hal ini, bagaimana kita harus menggunakan ya hati kita seperti tempel, menggunakan ya badan kita seperti tempel, kemudian ya pikiran kita sebagai tempel dalam hal ini. Ya, kita harus menggunakan segala sesuatunya ya bertindak dalam hal itu. Karena itu kita harus selalu menjadi orang yang sangat sederhana dan bersih dalam hal ini, karena hal ini bisa pada akhirnya menarik Tuhan si Krishna untuk tinggal di dalam hati kita. Yeah, we start worship from the temple, then we'll see everyone's body as a temple, then our worship will complete. Third canto, Lord Kapil Dev said, everyone's body, tree, human, man, everyone's body, temple. Krishna is everywhere. Ya, karena itu jelaskan ya di skanda 3 itu bagaimana ya kita harus menjadikan ya bagaimana badan ini juga menjadi seperti tempel. Karena itu pemujaan kita akan menjadi sempurna pada akhirnya, di mana juga itu akan menyebabkan hal-hal yang berada di sekitar kita menjadi seperti ya tumbuhan dan yang lain-lainnya yang ada di sekitar kita. Maka itu seperti ibaratkan tempel, semuanya badan ini seperti tempel seperti itu. How fortunate Aghasur. So even after death, no bad odor is coming from his body, and all the cowboys always used to play. Dan bagaimana beruntungnya ya Aghasura dalam hal ini, bahkan ketika dia meninggal sama sekali tidak ada bau yang ya busuk seperti itu dikatakan, dan di mana semua penduduk ya dalam hal ini para anak gembala sapi ya di Brindawan itu selalu bermain di badan Aghasura ini. Yeah, therefore anyone who have some connection with Krishna, he is fortunate.
Ya karena itu siapapun yang dikatakan di sini yang selalu berhubungan dengan ya Tuhan si Krishna dikatakan sangat beruntung dalam hal ini. Yeah, therefore devotees, undoubtedly they are fortunate. But they fails to understand that we are fortunate. Ya, But undoubtedly devotees fortunate. Always sing Tulsi, always sing Arati, always sing the deities, always have chance to serve, always singing, chanting, dancing. Fortunate. Because anyhow you connect with Krishna. Jena Jena Upayana Krishna Manoni Vesa. Anyhow you just keep Krishna in your mind. That you are fortunate. ya itu jelaskan ya bagaimana sebenarnya para penyembah sungguh-sungguh beruntung dikatakan di sini. Ya mereka sangat beruntung, tetapi mereka cuma tidak merasa beruntung dalam hal ini. Ya karena sebenarnya kalau kita lihat bagaimana apa yang dilakukan para penyembah setiap hari memuja, menyanyi, memuji, ya kemudian ya melakukan aktivitasnya ya untuk pelayanan kepada Krishna, itu mereka dikatakan ya semua aktivitasnya nah, yena gena ya itu jelaskan bagaimana setiap saat setiap waktu mereka melakukan dalam hal ini ya untuk digunakan ya, untuk memuji kemuliaan dari Tuhan si Krishna. Okay, if you have some question. Ya, itu ada pertanyaan dalam hal ini. Yeah, Dijari bro. Yes. Silakan. Siapa? Di Barat menjelaskan para raksasa semua para raksasa itu Krishna atau ini apa dia dapat kebebasan, sedangkan orang-orang army sekarang yang juga ini yang menanggalkan prinsip dia dapat berangkat. So in this case of this demon who came to kill Krishna, they got liberation. Yeah. But here in Kali Yuga, many people also they not following the rule, everything. But how they cannot also deliver even like in the case of the Rakshasas who come to Yeah, kill this is Krishna. modern Rakshasas. In Kali Yuga, they are modern Rakshasas. Ya, jadi sebenarnya di zaman kali ini mereka dikenal sebagai raksasa yang bersifat modern. Anyhow, they are demons, but they come contact with Krishna. Yeah. But in Kali Yuga, everyone is demon. Therefore, Chaitanya Mahaprabhu don't want to kill anyone. Therefore, Mahaprabhu don't have any weapon. Ya, karena itu dijelaskan bagaimana ya dalam hal ini dalam lila Krishna, Krishna akan membunuh para raksasa ini ketika ada hubungannya dengan Tuhan Sri Krishna dalam hal ini. Tetapi di dalam jelaskan zaman Kali Yuga ini, ya setiap orang itu adalah raksasa. Karena itu si Chaitanya Mahaprabhu tidak yang mengambil wujud dari si Chaitanya Mahaprabhu, beliau sama sekali tidak membawa senjata untuk membunuh siapapun. Yeah. Sometimes devotee, sometimes demigod, sometimes you know, like Rakshasas is human, sometimes like animal. Very curious. So only Chaitanya Mahaprabhu therefore don't want to kill anyone. He want to kill the demonic propensity by chanting holy name. He said, just anyone, whoever may be, only by hearing chanting, only this is the chance to kill the demonic propensity. Why we said he is demon? Because he have demonic propensity. In Kali Yuga, everyone have demonic propensity. Dan karena itu Only holy name. ya karena itu manusia itu kadang-kadang seperti para dewa, kadang-kadang juga raksasa, bahkan seperti binatang ya, semuanya ada di dalam satu manusia itu. Karena itu si Chaitanya Mahaprabhu tidak mau membawa senjata karena yang dibunuh ini kadang-kadang ya seperti ini jadi seperti itu ya. Karena itu beliau hanya dikatakan membunuh ya kecenderungan sifat raksasa kita. Karena itu beliau tidak membawa senjata. Karena itu bagaimana cara membunuh raksasa ini dengan mengucapkan nama suci Tuhan. Yeah. Harinama diya hridaya sodila jachi giya ghare ghare. Don't want to kill anyone. He said, everyone is a demon. To whom I will kill? Karena itu dijelaskan seperti sloka yang dikutip oleh Mahara, bagaimana ya setiap orang adalah raksasa dalam hal ini. Ya kalau setiap orang raksasa berarti siapa yang semuanya harus saya bunuh. Karena itu untuk siapa, untuk apa saya kesini seperti itu, semuanya harus dibunuh. Yeah. And not only Mahaprabhu just killing the demoniac propensity, but he want to give prem to demons in Kali Yuga.
Ya, di sisi yang lain si Chaitanya Mahaprabhu tidak datang hanya untuk membunuh kecenderungan raksasa yang ada di dalam diri kita, tetapi pada saat yang sama beliau ingin membagikan yang namanya prema ini atau cinta kasih rohani kepada Tuhan. Yeah. He just good. He went door to door and knocking the door and saying, just take prem. Yeah. Dan This itu Mahaprabhu. dijelaskan bagaimana beliau sendiri yang membagikan itu dari satu pintu ke pintu yang lainnya dengan mengetuk pintu setiap orang yang beliau lewati seperti itu, dan kemudian ya ketika bertemu dengan orang yang punya rumah tersebut beliau akan memberikan, terimalah prema ini dalam How? Like devotee is going, saying, take Bhagavad Gita. Gita is there, Krishna, Mahaprabhu. Mahaprabhu's devotee is going, take this Bhagavad Gita, take this Bhagavatam, please chant, take prasadam. Yeah, this is Mahaprabhu's. Dan itu bagaimana cara Mahaprabhu dalam hal ini membagikan prema itu, ya seperti para penyembah umumnya ya bertemu dengan orang lainnya ketika itu mereka akan memberikan, ya ini ambillah Bhagavad Gita, ya kemudian ya di sini semuanya ada Krishna, ada Mahaprabhu, ya karena itu ya beliau akan para penyembah terus berusaha membagikan ya prema ini, baik itu dengan mendistribusikan buku, ya prasadam dan yang lain-lainnya. How you came to Krishna consciousness? Bagaimana Prabhu datang dalam kesedaran Krishna ini, Prabhu Dwija? Melalui apa? Di preaching atau apa? Buku. Oh, by ada some friend, Friend preach to you or give some Prabhupada books? Ya, teman Anda mempreaching Anda atau diberikan buku? Saya ngajak ke temple, setelah itu tapi dia tidak ikut. So the friend bring to temple Hare Krishna, but the friend not become devotees. Yeah, you see, one demon bringing another demon, and one become devotee and one become demon. Yeah, this is Mahaprabhu. Ya, inilah karunia dari Mahaprabhu ya, bagaimana ya sebenarnya satu raksasa sedang mengajarkan raksasa yang lainnya, dan kemudian datang yang ke temple, dan kemudian yang satunya jadi penyembah, yang lainnya tetap jadi raksasa. You see, he's not a devotee, but he like Hare Krishna. Therefore he said, please come to Hare Krishna. This is Mahaprabhu. Ya, inilah Mahaprabhu sebenarnya. Ya, bahkan ya dikatakan ya tidak mengikuti Hare Krishna, hanya suka saja dengan Hare Krishna, malah mengajarkan pada orang lain, kamu datanglah ke temple ikut dengan saya, seperti itu. Inilah Mahaprabhu, gerakan Mahaprabhu. And when we first came, so in temple, which thing you like more? Ya, kemudian ketika Anda datang ke temple, bagian mana yang Anda suka? Ya, prasadnya atau yang lainnya? Pertama awalnya saya 3 kali datang rumah saya mengajak ke. Nah, apa yang Anda suka di temple? Ya, Temple. ketika pertama datang. Pertama kali itu ya, orang-orang terlibat. Itu yang saya suka. Karena pertama dikasih besar, itu yang paling enak buat saya. So actually he is already a vegetarian before joining Krishna consciousness, and also he saw first is that devotee jumping. Yeah, jumping. Yes, this is Mahaprabhu. You don't know why they are jumping, but they're jumping like monkey. But you are right. In a sea beach, many people are jumping. Yeah. Music is going on. Yeah. Where? This Di Kuta. Kuta beach, many are jumping, many white monkeys jumping, naked monkeys. But why you are not developing attachment? But why you develop attachment here? Yeah. This is Mahaprabhu. And you see, in anyhow you contact with devotees, Mahaprabhu's mercies with this parampara. Even they are not pure because they are devotee, this mercy is flowing. If someone is simple-hearted, immediately you develop attachment. By seeing their dancing, prasadam, and they will speak with you like you're more than your relatives. How are you? Yeah. Dan itu jelaskan apapun yang disampaikan oleh Prabhu Dwija itu adalah karunia dari Mahaprabhu. Itulah Mahaprabhu sebenarnya dalam hal ini.
ya kita tahu bagaimana ada orang lompat-lompat seperti itu, bahkan itu dijelaskan bagaimana seperti halnya di Bali sendiri, di Kuta, begitu banyak orang berloncat-loncat ya di sana ya menari seperti itu, tetapi ya itu tidak, ya itu dibaratkan seperti ya monyet seperti itu yang menari-nari ya, tetapi kenapa tidak tertarik seperti itu? Dan ketika Prabu mengembangkan tertarikan ini, baik itu apapun yang berhubungan dengan ya gerakan Mahaprabhu ini, apakah menari dan yang apakah makan persad seperti itu, maka itu adalah Tuhan sendiri, ya karunia yang diberikan oleh Tuhan sendiri. Yeah, therefore when a pujari offering prasad is always praying to Krishna, please you accept, please you take, please you eat. So your remnant, when anyone will eat, he become your devotee. Ya. Dan juga tadi jelasnya bagaimana kalau para penyembah pasti berbicara dengan baik, sehingga bahkan itu menganggap jauh lebih baik dengan apa yang dari saudara-saudaranya sendiri dalam hal ini. Ya dalam hal ini ya kita diberikan ya apa makanan ya ke tempel, diberikan persad seperti itu yang merupakan sisa makanan dari kepribadian Tuhan sendiri dalam hal ini, dan itu akan sangat merupakan dari karunia dari si Chaitanya Mahaprabhu. Yeah, Prabhupada used to say Krishna's remnant. Therefore one who is offering and one who is cooking, they are very responsible person for Krishna consciousness. Ya. Dan karena ini dikatakan ini adalah ya Prabhupada terus mengatakan bahwa ini adalah sisa makanan dari Tuhan Yesus Krishna. Karena itu Prabhupada memberikan tanggung jawab yang sangat besar kepada tukang masak yang terutama untuk persembahan kepada Tuhan Yesus Krishna. They can change many persons' life. They can change many persons' life. Ya karena itu ya kedua ya orang ini adalah bagian yang sangat terpenting yang bisa mengubah ya kehidupan seseorang dalam poin ini. Therefore Bhaktivinoda Thakur said, our Maharaj always used to repeat this verse. Our Subhag Maharaj used to repeat this verse. Prasad seva karite hoy sakal prapancha jay. He said prasad seva. We are eating, but he said in his vision this is seva because we are eating the remnant of Krishna. Prasad seva. Dikatakan ya prasad seva karite hoy sakala prapancha jay. Itu dijelaskan bagaimana ya di sini dikatakan prasad sewa, karena itu seperti Subhag Maharaj menjelaskan di sini visinya kita harus berpikir ini melayani ya prasad dalam hal ini ya, maka segala ya kemuliaan dan lainnya akan muncul dalam diri kita dalam So that kualitas yang baik. not only cooking tasty food, no, you have to offer and pray, Krishna please you accept. Yeah. And then my consciousness will change. When I will take prasad, then my consciousness will change. Prasad is very influential. Yeah, Prabhupada change whole world through book and prasad. Yeah. Ya karena itu ya seperti kemarin menunjuk Prabu Sukadewa bukan hanya enaknya saja yang dibuat seperti itu, tetapi bagaimana kesadaran yang dalam ketika memasak ini. Karena itu ketika kita mempersembahkan dalam kesadaran yang bagus seperti itu, tetap kita juga harus ya caranya adalah kita berdoa, oh Tuhanku, ya dalam hal ini mohon menerima apapun yang menjadi persembahan hamba. Ya karena itu ya Prabhupada bisa mengubah dunia ini dengan dengan dua hal ini, yaitu dengan mendistribusikan buku beliau dan juga ya melalui persada. Yeah, don't take outside. Ya, jangan mengambil makanan dari luar ataupun Vegetarian restaurant, no. We are not vegetarian. Prabhupada said, we are not vegetarian, we are prasadian. We are prasadian, Prabhupada said. Karena itu jangan makan makanan yang meskipun kategori sebagai vegetarian seperti itu. Tetapi Prabhupada sering mengatakan kita bukan orang vegetarian, tetapi kita prasadarian, artinya yang hanya makan prasada. Yeah, who is cooking in restaurant? Who is offering in restaurant? Ya, siapa yang masak di restoran? Siapa ya yang mempersembahkan di restoran? You should cook. You should cook yourself and offer to Krishna. And take that prasad. That will purify consciousness. Even you fast, but don't take prasad outside. Vegetarian hotels, no. Prasad, we have to take prasad. Ya karena itu jelaskan ya siapa yang harusnya memasak. Ya, yang terbaik adalah diri kita, di mana kita memasak, kemudian setelah itu kita mempersembahkan dan kita hanya makan makanan yang telah dipersembahkan itu. Dan karena itu jangan sekali-sekali kayak bagaimana kita di sini adalah kita hanya makan dikatakan prasadam.
ya hanya prasadam. Prasadam itu artinya telah dipersembahkan, artinya dimasak dengan kesadaran juga seorang penyembah. Karena itu jangan pernah makan seperti di hotel, di tempat yang lain yang sama sekali kesadarannya tidak ada penyembahnya dalam hal ini. Yeah, we are strict to one thing, that is prasad. Yeah, we are very strict. Even you are traveling, you have to take some juice, remember Krishna. If you have tulsi leaf or some dry Jagannath prasad. Yeah. Yeah. Not we are vegetarian, we can eat anything. Everywhere vegetarian food is available, like in Chinese food. No, what is called nowadays another. No, there some restaurant is there. Usually then they are not using onion, garlic. Huh? Yeah. No. In Europe, this is very famous. Yeah. But we don't want to go anywhere. Even some Vegan. devotee, if he have restaurant, but he's not offering Vegan, Maharaj. Vegan. Yeah, vegan. vegan. And another one also in India. This is this community like they don't Ini apa? Jain. Jain food. Yeah, Jain Jain food. food. Famous. Yeah, Jain community never use. Yes. And we don't want. Even some devotee, if he have restaurant, but he's not offering, will not take. That is for public. Yeah, that is for public. For us, prasad. Ya, karena itu dijelaskan bagaimana kita hanya memakan makanan yang telah dipersembahkan kepada Krishna. Ya, dalam hal ini bahkan ya kita sangat berhati-hati dalam hal ini di dalam perjalanan seperti itu kita minum jus atau apa, kita harus membawa tulasi atau apa sehingga bisa dipersembahkan ataupun hanya memakan dengan apa makanan persad yang sudah ya kering seperti itu kita hanya makan dalam poin itu ya tidak kita persembahkan di mana-mana di poin ini ya ketika kita dalam hal ini ya hanya makan bahkan di restoran-restoran terkenal kalau di Eropa mereka juga menyediakan menu-menu baik itu vegan ataupun ya Jain itu ya artinya tidak menggunakan seperti kita tetapi mereka tidak mempersembahkan kepada Tuhan bahkan itu Maharaj menegaskan sekali ya kepada bahkan jika penyembah sendiri punya restoran tidak dipersembahkan jangan makan di sana ya lebih bagus Anda makan di mana ya itu Anda yang masaknya dan Anda yang kemudian mempersembahkan itu jauh lebih bagus. Yeah, only two things will control our demonic propensity. One is holy name, one is prasad. Ya, karena itu ya hanya ada dua hal yang sebenarnya bisa mengendalikan kecenderungan kita ya dikatakan sifat raksasa kita di dalam hati kita yaitu dengan cara ya hanya mengucapkan nama suci yang mantra dan juga yang lagi satu adalah memakan hanya makanan yang selalu dipersembahkan pada Tuhan atau prasad. Therefore, Prabhupada said, distribute prasad. This is for to change the demonic mentality. Karena itu sebenarnya ya Anda bisa bagaimana Prabhupada selalu mengatakan ya bagikan prasad ya dengan cara ini mereka bisa pada akhirnya ya mengendalikan sifat mental seperti raksasa ini. Kirtan, prasad, book. These three things will change someone, the demonic propensity. Ya karena itu ada tiga hal yaitu kirtan, prasad dan buku. Ya jika ini dilakukan ya pengajaran seperti ini maka secara otomatis tiga hal ini bisa mengendalikan kecenderungan sifat raksasa itu. Okay. Thank you. Terima kasih. Prabhupada ki jai. Sri Radha Raseshwar ki jai. Gaur-Nityanand Prabhu ki jai. Jagannath Baldev Subhadra Maharani ki jai. Grantharaj Srimad Bhagavatam ki jai. Samved Bhakta Vrinda ki jai. Jai Gaur Premanand. Sohine Saladar Swami Maharaj ki jai. Guru Premanandi. Prasad only, huh? Let's take a prasad.